Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Apabila minggu sebelumnya kita belajar tentang bagaimana merawat sistem kelistrikan otomotif, dengan kita membahas dasar dari perawatan sistem kelistrikan itu sendiri, apa saja yang nanti akan kita temui pada bagian sistem kelistrikan otomotif. Maka dari itu selanjutnya kita mulai masuk ke dalam salah satu sistem kelistrikan di otomotif atau di kendaraan roda 4 dalam hal ini. Ya, kita masuk di sistem kelistrikan kelengkapan tambahan atau dalam hal ini yaitu sistem aksesoris, yang mana pada sistem ini tentu lebih bersifat sebagai kelistrikan tambahan yang mana fungsinya tidak terlalu vital. Apabila sistem ini tidak ada pada kendaraan, maka tidak mengganggu kinerja utama pada kendaraan itu. Namun tentu tidak didapatkan kenyamanan maupun keamanan apabila sistem ini tidak ditambahkan pada kendaraan. Nah, indikatornya kalian bisa dikatakan kompeten, yaitu kalian yang pertama dapat menjelaskan fungsi perlengkapan kelistrikan tambahan. Ya, fungsinya apa aja kelistrikan tambahan itu yang ada di kendaraan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menerapkan cara pemasangan perlengkapan kelistrikan tambahan. Ya, penerapannya pada kendaraan itu bagaimana? Lalu yang ketiga, melakukan pemasangan perlengkapan kelistrikan tambahan. Nah, dalam hal ini kalian juga selanjutnya setelah bisa tahu penerapannya pada kendaraan, kalian juga diharapkan bisa untuk melakukan pemasangan. Apakah kalian bisa atau tidak itu dinilai dari indikator ini. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengontrol hasil pemasangan perlengkapan kelistrikan tambahan. Setelah dipasang, tentu hasil pemasangan ini harus kita cek, yaitu dengan mengontrol hasilnya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan fungsi sistem itu, atau ada sedikit kekeliruan atau kerusakan, maka kalian harus bisa mengetahuinya. Ya, kurang lebih pada pelajaran minggu lalu kita belajar tentang perawatan sistem kelistrikan otomotif, sistem kelistrikan aksesoris. Nah, contoh pada sistem ini yaitu DRL atau fog lamp. Nah, ini adalah jenis-jenis lampu juga. Namun dalam hal ini adalah lampu tambahan, bukan lampu utama. Oke, apakah DRL itu? Apakah fog lamp itu? Nah, nanti pada materi ini akan dijadikan sebagai contoh dari sistem kelistrikan tambahan atau sistem kelistrikan aksesoris. Ya, yang pertama yaitu DRL. Nah, DRL itu apa? DRL itu singkatan dari Daytime Running Light, yang mana lampu ini terletak pada sisi depan kendaraan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini di bagian depan, dan lampu yang menyala ini adalah lampu DRL. Oke, seperti ini. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya yaitu memberi informasi ke pengendara lain dari arah berlawanan mengenai posisi kendaraan kita, sehingga keamanan dapat terjadi dan mengurangi angka kecelakaan. Oke, lampu DRL ini umumnya berwarna putih, ya, dan berada pada sisi kanan kiri depan kendaraan. Jenis-jenis lampu DRL. Nah, jenisnya lampu DRL ini juga banyak, ya. Ada DRL yang bersifat
fix atau tidak bisa dibentuk lampunya. Ada juga yang lampunya bisa dibentuk sesuai dengan kendaraan itu sendiri. Ya. Yang pertama ya ini DRL Luxeon. Nah, DRL Luxeon ini umumnya berbentuk datar, ya, atau flat, atau kaku, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan bentuk kendaraan itu sendiri. Nah, bisa kalian pahami dan lihat di sini bahwasanya bentuk DRL Luxeon itu terdiri dari beberapa lampu LED. Ya, contoh di sini ada 4 lampu LED, yang mana lampu LED ini akan menyala, ya, sehingga membentuk garis lurus. Lalu yang kedua, berbeda lagi, ini adalah DRL fleksibel. Nah, fleksibel dari namanya sendiri sudah bisa kita pahami bahwasannya lampu ini bisa menyesuaikan dengan bentuk kendaraan. Nah, umumnya seperti ini ya, disesuaikan dengan bentuk lampu depan. Lekukannya bisa kita sesuaikan dengan bentuk dari lampu depan, sehingga tentu ketika menyala sinar lampunya lebih dinamis dan terlihat lebih elegan daripada DRL Luxeon yang bentuknya hanya datar lurus. Lalu bagaimana cara kerja lampu DRL itu sendiri? Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama dari segi penyalaan ya, atau saklar kontrolnya. Lampu DRL memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama dengan saklar manual, yang mana ini saklarnya berarti jadi satu dengan saklar lampu utama, ya, saklar lampu utama di bagian tuas saklar kombinasi. Yang kedua yaitu dengan kontrol atau saklar ignition, yang mana saklar ignition ini lampu DRL akan langsung menyala apabila kontak mobil berada pada posisi IG. Jadi apabila kita tidak menyalakan mobil namun posisi kontak pada posisi IG, lampu akan otomatis menyala. Dan apabila kontak pada posisi off, lampu akan otomatis padam. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan saklar starter, ya, yang mana dalam hal ini lampu akan menyala apabila mesin dihidupkan, ya. Jadi kalau mesin hidup, lampu DRL-nya juga akan hidup. Dan apabila mesin mati, otomatis lampu DRL juga akan mati. Selanjutnya setelah kita belajar DRL, kita belajar fog lamp. Nah, fog lamp ini atau mungkin disebut juga dengan lampu kabut, ya, digunakan untuk menambah penerangan pada saat cuaca berkabut atau pada saat hujan lebat. Sama fungsinya untuk menambah penerangan juga. Letaknya umumnya ada di bagian bumper, ya, bumper bawah mobil. Berikut akan kita pahami cara untuk memilih lampu kabut. Yang pertama kita harus melihat hukum setempat atau dalam hal ini aturan pada tempat kita. Lampu kabut yang diizinkan untuk dipasang di kendaraan itu spesifikasi atau jenisnya seperti apa. Setelah kita tahu spesifikasi sesuai dengan aturan pada tempat, kita pilih jenis bolangnya dan selanjutnya kita pilih gaya lampu. Nah, lihat hukum setempat. Nah, sebagian daerah memiliki pembatasan untuk jenis dan warna lampu yang dapat dipasang. Lihatlah peraturan setempat untuk memastikan bahwa lampu baru itu sesuai. Tidak semua lampu kabut untuk jalanan disetujui Departemen Perhubungan. Nah, mungkin kita bisa melihat dulu ya
aturan-aturan yang sesuai dengan tempat tinggal kita, sehingga pemasangan lampu kabut itu tidak melanggar aturan. Kita bisa memilih jenis-jenis bolamnya. Dalam hal ini ada beberapa jenis bolam yang bisa kita pilih. Yang pertama LED, ya, light emitting diode. Bentuknya seperti ini. LED umumnya terdiri dari beberapa titik lampu, yang mana titik lampu ini akan menyala secara bersamaan untuk membuat sinar yang lebih terang. Yang kedua dengan jenis HID atau High Intensity Discharge. Nah, bentuknya seperti ini, ya. HID ini juga umum digunakan pada bagian bolam fog lamp atau lampu kabut, karena nyala tipe HID ini lebih terang dari bolam halogen biasa. Dan yang terakhir yaitu dengan tipe halogen. Nah, halogen ini ya seperti ini ya. Ini teknologi yang mungkin sudah lama, dan tentu nyala lampunya tidak seterang HID apalagi LED. Selanjutnya kita pilih gaya lampu. Nah, gaya lampu ini adalah yang dimaksud gaya yaitu letak lampunya. Yang pertama bisa dipasang secara rack mount. Rack mount ini berarti adanya di atas mobil. Selanjutnya di bagian mounting bumper. Nah, mounting bumper biasanya ada di mobil-mobil tipe SUV, ya. Jadi ada bumper tambahan dari besi. Nah, di bumper itu bisa kita tambahkan lampu fog lamp. Dan yang terakhir yaitu ya yang umum dipasangkan di mobil, ya, bisa kita pasang pada bagian grill mount atau di bagian bumper. Nah, ini umum. Untuk tipe grill mount ini yang di bumper umumnya lebih mudah karena tidak harus menambahkan bracket tambahan. Beginilah rangkaian dari lampu kabut. Bisa kita simak bersama. Lampu kabut dalam hal ini letaknya di sini, ya. Lampu kabut di atas ini ada dua, kanan dan kiri. Lalu ada komponen lagi yaitu saklarnya, ya, switch on off. Ini ada saklar lampu kabut. Lalu ada komponen lagi, ini adalah relay, ya, atau saklar otomatis relay. Lalu ada komponen lagi fuse 3 ampere dan fuse 20/25 ampere. Dan yang terakhir ada komponen lagi yaitu baterai atau aki mobil. Selanjutnya, bagaimana lampu kabut ini bisa menyala? Nah, lampu kabut bisa menyala apabila kita mengubah posisi saklar ini dari off menuju ke on. Apakah yang terjadi pada aliran arus ketika kita ubah posisi saklar ini? Yang terjadi yaitu ketika kita mengubah dari posisi off ke on, maka ada arus yang mengalir dari plus baterai menuju ke kunci kontak. Setelah itu arus dari kunci kontak menuju ke relay, masuk ke terminal 86, keluar ke terminal 85, lalu ke massa. Ketika arus 86 dan 85 ini mengalir ke massa, maka akan terjadi kemagnetan sehingga mengakibatkan relay ini akan aktif. Relay ini aktif ditandai dengan terminal 30 dan terminal 87 akan terhubung, yang mana sebelumnya 30 dan 87 ini tidak terhubung. Ketika 30 dan 87 terhubung, maka yang terjadi yaitu arus dari baterai akan mengalir kembali, namun dalam hal ini tidak ke kunci kontak. Arus akan menuju ke relay, ya, menuju ke relay, lalu masuk ke terminal 30. Karena 30 dan 87 sudah terhubung, maka dari 30 menuju ke 87. Selanjutnya
arus dari 87 diteruskan masuk ke lampu kabut yang kanan dan masuk ke lampu kabut yang kiri. Setelah masuk ke lampu kabut, arus akan masuk ke massa. Yang ini juga sama, arus juga akan masuk ke massa. Setelah itu lampu akan menyala. Ya, lampu akan menyala. Sekian video pada materi sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Selanjutnya untuk penugasan hari ini akan saya sampaikan di Google Classroom. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.